الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sebentar ya Bu ya, saya mau masukin di salah satu media sosial saya. Alhamdulillah udah nyumbang 300 liter beras. Boleh nggak Bu? Boleh. Saya taruh di Instagram saya. Boleh Bu. Saya tunjukin di media saya, media sosial saya. Kebaikan saya boleh nggak? Saya habis nolong orang boleh nggak? Saya habis sodako boleh nggak? Tak dulu sebentar nih, ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Yang benar mana nih? Hah? Nah oke. Ada yang bilang niatnya, tergantung niatnya, ada yang bilang nggak boleh. Nah untuk ngebahas soal ini, yuk langsung kita dengerin tausiah dari guru kita nih. Ada Ustadz Ridwan Hussein, temanya pamer kebaikan, boleh atau tidak? Boleh nggak? Nah, silakan Ustadz. Tidak, nggak boleh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar ini? Alhamdulillah. Kalau saya tanya apa kabar, boleh jawabnya alhamdulillah, summa alhamdulillah, Allahu akbar. Bisa kan? Apa kabar? Alhamdulillah. Allahu akbar. Mantap Bu, jadi nggak ngantuk, benar? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah apakah boleh kita memberitakan, kita memposting kegiatan kita ke kita beramal soleh. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya ketika kita beramal soleh, kemudian kita memposting, kita mengupdate status, kita berikan kepada halayak ramai, maka hukumnya boleh-boleh saja. Alasannya yang pertama bahwasanya ketika kita beramal soleh, kemudian kita update, ya Bang ya, kita update status. Update status. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini 300 liter beras sudah Hari saya ini, bagikan. Alhamdulillah, nyumbang 300 liter. Semua terpulang kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka yang pertama memberikan teladan. Apa Bu? Memberikan teladan, memberikan contoh yang baik supaya halayak ramai, supaya masyarakat, supaya orang-orang mau mengikuti amal soleh kita, mau mengikuti kebaikan kita, itu hukumnya boleh. Ketika kita beramal soleh, kemudian kita update status dengan tujuan karena Allah Subhanahu wa taala,
maka kita mendapatkan 2 pahala. Berapa Bu? 2. Berapa Pak? 2. 2 pahala, 2 ganjaran. Yang pertama, ganjaran atau pahala keteladanan. Kita memberikan teladan. Apalagi mungkin seperti saya Al-Fakir, kiai, ustadz, mubalik, guru, orang tua. Itu patut memberikan teladan kepada anak-anaknya, kepada murid-muridnya, kepada halayak ramai. Kata Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan palahu ajruha wa ajru man amila ba'dahu. Barang siapa yang beramal satu kebajikan, yang berbuat satu kebajikan, kemudian dia publish, dia update dalam rangka menyeru kepada orang lain untuk mengikuti kebaikannya, palahu ajruha, maka orang tadi mendapatkan satu ganjaran atas yang dia kerjakan. Wa ajru man amilaha ba'dahu, dan ganjaran juga dari orang yang mengikuti kebaikannya. Jadi ketika kita beramal soleh seperti tadi status update, alhamdulillah baru saja menyumbang 300 liter beras. Alhamdulillah baru saja menyumbang 300 juta. Alhamdulillah. Maka ketika ada orang yang mengikuti seperti kita menyumbang tadi, maka kita mendapatkan satu pahala kita menyumbang, yang kedua pahala dari orang yang mengikuti kita. Ibaratnya apa nih Bapak Ibu namanya? MLM. Apa Bu? MLM. Apa MLM? Multi level marketing. Multi level marketing dalam hal ibadah, dalam hal amal soleh. Maka harus bagi kita. Kenapa? Karena biar umat ini mengikuti contoh teladan yang baik. Kita menyuruh orang, mandalla alal khair kafa'ilih. Barang siapa yang menyuruh orang berbuat baik, maka dia mendapatkan pahala. Dia dapat pahala, orang lain yang mengikuti kebaikan seperti dia dapat juga. Min ghairi an yankuso min ujurihim syai'a. Tidak dikurangi ganjaran dari orang yang mengikuti kita. Jadi orang yang mengikuti kita tidak dikurangi ganjarannya. Kita dapat pahala, orang lain yang mengikuti kita juga mendapatkan pahala kita 2 kali. Wa man sanna fil islami sunnatan sayiatan. Barang siapa yang berbuat jahat, kemudian enggak tahunya kejahatannya diikuti oleh orang lain. Palahu wijruha wa wijru man amilaha ba'dahu. Maka orang tadi ketika berbuat dosa mendapatkan satu dosa. Kemudian dosa lagi dari orang yang mengikuti dosa seperti dia. Misalnya mohon maaf, ada ustadz berbuat dosa. Umat berkata, ustadz aja berbuat dosa. Ayo sama-sama kita ikut. Betul nggak Bu? Na'udzubil, jangan sampai ustadz, seorang ulama misalnya berbuat dosa, kemudian ada umat mengikuti, maka si ustadz dapat dosa. Dan orang yang mengikuti dilimpahkan, dapat juga tuh kecipratan, si ustaznya dapat dosa juga. Na'udzubillah min ghairi an yankuso min auzarihim syai'un. Tidak dikurangi dosanya. Na'udzubillah. Maka hukum mempublish tadi adalah boleh untuk keteladanan. Yang kedua, tahadus bin nikmah. Kita menceritakan kebajikan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Maka terhadap nikmat Allah, maka ceritakanlah kepada orang lain agar orang lain juga mengikuti yang kita kerjakan dan mendapatkan nikmat yang serupa dengan yang kita dapatkan. Begitu Bang David. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan Ustadz. Wah, ini anak muda ini luar biasa. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safril Firdaus. Ingin bertanya Ustadz, apa batasan orang itu dikatakan ria dan hukumnya menuduh orang lain berbuat ria? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.
apa batasan orang lain dikatakan ria? Ya, dan apa hukumnya mengatakan orang lain Ria. Menuduh orang lain ria. menuduh orang lain ria? Gitu ya. Iya. Jadi kalau ditanya apa batasan orang lain dikatakan ria, maka jawabannya adalah keikhlasan. Tadi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Karena ikhlas dengan ria itu adalah bentuk privacy. Bentuk hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menilai al-hukmu bizzawahir. Kita bisa menilai sesuatu itu yang tampak. Kalau sesuatu tidak tampak kita tidak bisa wallah yatawalla bisarair. Allah yang akan menilai. Jadi kalau orang ditanya apakah ada batasan ria, sebenarnya batasannya adalah keikhlasan. Siapa yang tahu ikhlas? Hanya kita dengan Allah. Hanya orang yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa menilai. Misalnya tadi Bang David habis menyumbang 300 liter, dipublish, diupdate status. Lalu kita katakan dia ria, enggak juga. Mungkin di hatinya dia ikhlas. Ini tujuannya apa? Untuk keteladanan, untuk membagi nikmat supaya orang lain mengikuti apa yang dia kerjakan. Jadi enggak ada batasannya. Batasannya adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang perbuatan ria ini teramat sangat menghabiskan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal ada kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian, termasuk juga berarti pahala-pahala yang lainnya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria. Ria ini menghapuskan pahala kita. Pahala apa saja hilang oleh yang namanya ria. Karena ria adalah bentuk penyakit hati. Dan yang tahu hanya Allah dengan orang yang bersangkutan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ria ini ada dua. Yang pertama ria kholis. Apa ria kholis? Ria kholis, ria yang menyangkut perbuatan. Jadi ketika kita beramal, ketika kita berbuat kebajikan, kepengen tuh dinilai oleh orang lain. Kepengen dinilai. Kalau bahasa dulu kepengen diponten, ya Bu. Kepengen dicatat, namanya ria, ro'a yaro, lihat. Kepengen dilihat oleh orang lain. Ya. Nah, ria kholis ini ada yang pertama ria badan. Apa ria badan? Ada orang puasa. Tujuannya apa? Supaya badannya kurus alias diet. Masya Allah. Rugi nggak Bu? Kalau memang puasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mendengar ada orang badannya gemuk, mohon maaf nih. Perempuan, wanita gemuk. Dia kepengen badannya langsing, dia puasa. Nggak taunya kena lambungnya. Ketika kena lambungnya dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi nggak? Masya Allah, na'udzubillah. Riak badan, ada lagi riak pakaian. Apa riak pakaian? Pakai baju yang syar'i. Kepengen dinilai orang alim. Kepengen dinilai orang rugi nggak? Na'udzubillah, kalau memang kepengen berhijab, berpakaian syar'i karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ya Bu ya, orang pakai jilbab. Kepengen dinilai apa? Wah, kepengen kelihatan cantik. Pakai jilbab. Bener lah Bu? Kepengen langsing. Dia diet puasa. Dulu waktu ta'aruf badannya langsing nggak Bu? Langsing. Berikut nikah punya anak 1. Anak 2, anak 3, eng. Ya Bu, Masya Allah. Jangan, sesuatu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi ria ucapan.
Ada orang ngaji suaranya bagus, tujuannya kepengen dinilai sebagai qori. Naudzubillah. Nah itu. Jadi yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala dengan yang bersangkutan. Tidak ada batasannya. Batasannya adalah kuncinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apakah boleh menilai orang lain berbuat riya? Enggak boleh. Kenapa? Karena itu adalah privasi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bang David. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Ridwan tadi ilmunya. Jadi Masya Allah kita belajar tentang keikhlasan juga hari ini ya. Bahwa pada saat kita melakukan amal soleh tadi itu tergantung dari niatnya. Kalau niatnya karena Allah, hati kita nggak akan tergoda dengan apapun ya. Nggak tergoda dengan celaan orang. Kita tidak terganggu dengan hinaan orang. Karena apa? Karena yang kita harap hanya ridho Allah. Terus juga kita nggak pernah nginget-nginget sama perbuatan baik kita. Terus yang terakhir adalah kita nggak pernah mengharapkan hal-hal lain kecuali mengharapkan keridhaan Allah. Itu kira-kira 3 hal penting yang disampaikan oleh Zunnun Al-Misri tentang konsep keikhlasan. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya hari ini. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat ya Dek. Udah kejawab ya. Ya, jadi boleh nggak Bu? Update status tentang kebaikan kita? Langsung boleh. Niatnya apa? Niatnya? Ikhlas karena Allah lillahi ta'ala. Baik, jangan kemana-mana. Kita lanjut lagi. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.